Kalian punya nggak smartphone yang kameranya bisa keluar masuk? Nih, Huawei Pura 70 Ultra. Pura, sama aja lah ya. Ya, ini adalah smartphone flagship yang akhirnya di-comebackin lagi ke Indonesia oleh Huawei. Huawei kan udah lama ya, nggak ngerilis smartphone flagship di Indonesia. Terakhir tuh P50 Pro. P60 skip, dan akhirnya Mate series juga skip. Panjang banget seri Mate nggak masuk ke Indonesia, dan akhirnya mereka launching lagi seri flagship di Indonesia. Udah pasti nggak pakai Android, nggak ada GMS, jadi ini Huawei Mobile Service alias kalian bakal bergantung banget sama app galerinya Huawei. Untuk harganya sebenarnya, ya ini harga yang flagship sih, 17,9 juta untuk varian 16, 5, 12 GB dan 20,9 juta untuk 16 GB dan 1 TB. Dengan harga segini apa sih keunggulannya? Kita bahas di video kali ini, yuk. Jadi kelebihan utama dari Huawei Pura 70 Ultra ini adalah bagian kameranya. Sektor lain mungkin bakal gue bahas ya setelah gue bahas bagian kamera ini. Jadi udah nggak ada Leica ya, sekarang logo X-Mage yang tampil di bagian belakang smartphone ini. X-Mage tuh, lumayan gede sih ukurannya. Bentuk kameranya bisa dibilang abnormal karena beda. Ini secara positif ya, karena sekarang smartphone flagship tuh kalau nggak bulat gede kayak Vivo X200 Pro atau Oppo Find X8 Pro, atau enggak frameless kayak S24 Ultra, atau enggak ya keboba-bobaan yang mirip kayak iPhone generasi terbaru, ya Huawei berani beda dengan bentuk kamera yang segitiga bukan, trapesium juga bukan. Ini bentuknya apa ya, abstrak kali ya. Bentuknya nggak bisa disebutkan apa ya, kayak gimana gitu. Cuman Huawei sendiri nyebutnya desainnya adalah Penrose Triangle. Jadi ya segitiga yang mungkin dibikin sedikit cantik kali ya, dengan sudut-sudut yang dibikin agak melengkung. Terus yang menarik adalah di sini ada lensa kamera yang bentuknya paling besar. Nah, kamera ini yang paling unik. Ada beberapa hal yang gue temukan di kamera Huawei Pura 70 Ultra. Yang pertama adalah sensor kamera utamanya yang berukuran 1 inci. Kamera untuk smartphone dan ukuran sensornya 1 inci ini udah paling gede sih. Nah, kameranya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX989. Dan yang menarik adalah Huawei pakai mekanisme retractable di kamera utama smartphone ini. Jadi, kalau kameranya nggak dipakai, kameranya bakal ya datar. Flat bersama dengan si frame-nya. Cuman kalau kita nyalain kameranya, tuh langsung mencuat keluar nih. Dia pakai mekanisme motor yang ya mirip-mirip mekanismenya, cara kerjanya kayak pop-up kamera kayak zaman dulu tuh ya. Beberapa tahun yang lalu ada pop-up kamera yang mirip-mirip kayak gini. Dan Huawei sendiri udah ngejamin kalau mekanisme pop-up retractable kameranya bisa bertahan lebih dari 300.000 siklus keluar masuk. Jadi ya kalau kalian jarang-jarang pakai kamera sih ya harusnya bakal aman lah untuk beberapa tahun ke depan. Nah, untuk kamera sendiri udah didukung sama sensor shift always. Jadi ya selain sensor yang ukurannya besar, terus juga stabilisasinya berbasis hardware pastinya yang jauh lebih stabil dibandingin sama always standar. Jadi sensor shift ini ya mirip-mirip lah ya cara kerjanya dengan kamera utama di iPhone generasi terbaru yang udah pakai sensor shift juga. Dan kamera utamanya juga udah support variable aperture. Jadi kalian bisa ngontrol. Jadi ada 4 opsi aperture di kamera utama smartphone ini, mulai dari f1.6, f2, f2.8, dan f4. Sementara untuk virtualnya lebih luas lagi dari f0.95 sampai ke f16. Ini yang fisikalnya yang tadi yang didukung oleh kamera utama smartphone ini ya cuma 4, tapi untuk virtualnya secara software lebih lebar lagi. Untuk nemenin kamera utamanya ada kamera telefoto, ini udah 50 megapiksel juga. Dia udah support always, PDAF sama 3 kali 3,5 sampai perbesaran secara optikal sampai 3,5 kali. Ini optikal. Terus juga kamera ultrawide 40 megapiksel yang udah support autofocus juga. Jadi kalian nggak cuman bisa motret ultrawide, tapi juga bisa motret makro pakai kamera ultrawide. Untuk kamera depannya 13 megapiksel, standar banget sih ya untuk smartphone harga 20 juta. Untungnya dia udah support autofocus juga. Nah, ada beberapa fitur di kamera smartphone ini.
yang paling gue suka adalah pertama, videonya. Kalian bisa ngerekam video 4K sampai 60 fps dan kalian bisa ngerekam video 4K sampai 60 fps stabil. Kalau mau pengen lebih stabil lagi, bisa diaktifin fitur steady shot-nya cuman di maksimal 1080p pada 60 fps. Ini gue rekam pakai Huawei Pura 70 Ultra di 4K 60 fps, pakai mikrofon bawaan. Sejauh ini sih di viewfinder warnanya keren ya. Oke, sekarang kita beralih ke mode steady-nya. Nah, kalau ini pakai mode steady shot di 1080p 60 fps, jadi nggak support di 4K ya. Cuma lumayan, 60 fps di Full HD. Kayak gini hasil videonya. Dan fitur yang kedua adalah, yang menurut gue menarik adalah snapshot. Nah, ini nih, snapshot ini ngandelin kecanggihan, bisa dibilang sistem pencitraannya Huawei dan kameranya Huawei Pura 70 Ultra secara hardware-nya, apalagi kamera utama, untuk memotret objek yang geraknya sangat cepat. Misalnya, kalian kan kalau lihat di YouTube mungkin ya, atau di konten orang lain ya pakai fidget spinner ya, diputer, fidget spinnernya muter kenceng, kalian bisa motret, dapat objek yang utuh pakai smartphone ini. Gue pakai tangan aja lah ya, karena nggak ada fidget spinner di sini. Gue bakal nyoba. Jadi snapshot ini kita tekan tombol shutter aja beberapa kali dengan mode snapshot yang aktif. Tunggu beberapa saat sampai gambarnya selesai di render oleh smartphone ini. Dan hasilnya, tuh, gerak tangan gue lumayan cepet, tapi lihat, dapet loh. Dan fokus. Dengan hasil yang nggak ngeblur sebenarnya. Jadi ya, fitur ini menurut gue fitur yang menarik, yang memang harusnya dihadirkan pada banyak smartphone flagship sih. Karena kan memotret itu nggak cuman motret objek atau subjek yang diem aja ya. Kadang kita kalau lagi iseng ada momen yang bagus, cuman sayangnya momennya geraknya cepet nih. Misalnya kayak pesawat atau burung deh yang geraknya cepet. Ya harusnya kan bisa dipotret, diabadikan dengan sangat baik ya, hasilnya bagus, detail gitu ya. Ya dengan smartphone kayak gini harusnya bisa jauh lebih baik hasilnya, dari mulai warna, kontras warnanya, terus detailnya. Kalau di zoom pun masih bisa dinikmatin ataupun di-upload ke media sosial. Nah, untuk spesifikasinya, ya namanya juga smartphone flagship ya, udah pasti mentok rata kanan sih harusnya untuk speknya. Cuman ada beberapa catatan nih, kalian harus lihat. Nih, untuk layarnya LTPO OLED, 6,8 inci dan resolusinya udah 1260 x 2844 pixel, udah support HDR, kodek HDR, refresh rate-nya udah 120 Hz dan tingkat kecerahannya udah tembus 2500 nits cuman di peak mode. Terus udah pasti support in-display fingerprint dan juga dia udah support gesture, jadi kayak smartphone Oppo gitu ya, kalian bisa ngontrol smartphone ini misalnya nih ya untuk nge-screenshot kayak gini. Tuh, screenshot ya. Nih ya, kalau nggak percaya. Tuh, kayak sulap. Lumayan lah, bisa jadi Harry Potter pakai HP ini. Terus proteksinya nggak pakai Gorilla Glass, nggak pakai Dragon Trail Glass, tapi dia pakai Kunlun Glass. Jadi berupa tempered glass sih. Ya harusnya untuk goresan-goresan halus harusnya lebih tahan di Huawei Pura 70 Ultra. Dan desainnya udah kekinian sih. Dia udah quad curve, jadi lengkungannya nggak cuma kiri kanan aja, tapi bagian tepian atas dan tepian bawah juga udah dibikin melengkung. Jujur, gua seneng banget dengan desain Huawei Pura 70 Ultra, karena memang sedikit agak tebel ya smartphone ini, cuman bingkainya nggak dibikin flat. Smartphone sekarang kan dibikin flat ya, kayak ke iPhone-iPhonean. Nah, Huawei masih punya identitas sendiri nih. Dibikin agak melengkung, jadi lebih enak buat digenggam meskipun ukuran layarnya 6,8 inci. Nah, ada dua warna yang tersedia di Indonesia. Salah satu warnanya adalah warna hijau dengan material belakang mirip kayak kulit sintetis sih. Dan disertain juga ini style case ya, bukan rigid case, yang sebenarnya ini bagus sih, mewah kelihatannya, ada huruf P juga. Cuman ya nggak bisa melindungi seluruh bodi dari Huawei Pura 70 Ultra. Untuk spesifikasinya, nah ini nih yang jadi catatan, karena kalau ngomongin smartphone flagship,
kita udah bicara Snapdragon 8 Elite, minimal Snapdragon 8 Gen 3 lah, yang udah 4 nanometer. Atau MediaTek Dimensity 9400 gitu ya, yang terbaru. Atau Apple deh, yang 3 nanometer, A17 Pro, A18 Pro. Nah sekarang Huawei mau jualan smartphone yang harganya bahkan tembus 20 juta, tapi pakai Kirin 9010 yang cuman 7 nanometer. Kalau bisa dibilang ya ini palingan, kalau dilihat dari spesifikasinya dengan clock speed yang cuman 2,3 GHz, ya ini ya setaranya dengan prosesor MediaTek kelas mid-range sih harusnya ya. Mungkin Dimensity seri 8000 kali ya. Buat gua sih kurang memuaskan ya untuk sebuah smartphone flagship. Ya di satu sisi memang bisa diwajarkan karena ya Huawei masih terkena masalah sana-sini terkait embargo yang bikin mereka akhirnya terbatas buat pakai teknologi terkini. Untuk baterainya sendiri udah 5200 mAh, fast chargingnya udah 100 watt dan wirelessnya udah 80 watt, jadi udah cepet banget. Kalau bisa ditarik kesimpulan, kalau kalian memang merindukan smartphone-nya Huawei, ya ini saatnya sih. Huawei udah serius bawa Pura 70 Ultra ke Indonesia, cuman ya kalau kalian nyari smartphone flagship di harga segini, jujur sih masih banyak pilihan yang lebih menarik ya, dari Oppo Find X8 Pro, dari Vivo X200 Pro yang bakal launching nanti sebentar lagi. Smartphone ini ya secara kualitas gambar harusnya memang ya Huawei udah terbukti lah ya, di DxOMark aja smartphone ini kameranya udah paling atas. Cuman untuk secara overall kalau menyebut smartphone ini smartphone flagship, kalau dilihat dari performance-nya, dari dapur pacunya ya memang agak kurang. Apalagi di Indonesia sendiri, smartphone yang gue pakai ini ya pakai MIUI 14.2, ya kembaran lah ya sama HarmonyOS. Nggak ada GMS, jadi kalian harus bersabar ya kalau terlalu erat kaitannya dengan layanan Google. Meskipun ada beberapa tools yang dikasih Huawei di App Gallery, misalnya kayak G-Space dan lain sebagainya, cuman kan masih ada beberapa error ya, mulai dari adanya iklan sampai error notifikasi. Cuman ya di App Gallery sendiri ada beberapa aplikasi populer yang bisa kalian pasang termasuk mobile banking. Jadi ya harus mulai terbiasa lah ya kalau untuk pakai smartphone ini nggak pakai Android lagi dan nggak pakai layanan, nggak terikat lagi secara erat banget dengan layanan Google, meskipun masih bisa diakalin sedikit di smartphone ini. Gitu aja sih kesan pertama gua di Huawei Pura 70 Ultra ini. Ya kalau kalian seneng, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Lizon Tech.